Perkenalkan, nama saya Jonathan Sidaputar, NIM saya 71 2021 281. Saya sebagai moderator dari kelompok 8, kelompok penanggap. Di sini saya ingin menanggapi hasil video presentasi dan makalah dari kelompok 7. Menurut kelompok kami, pada video presentasi kelompok 9, dalam video editing sudah menarik dari penampilan maupun tampilan. Tetapi durasi video terlalu lama. Cukup terlalu banyak jeda dan pembacaan materi terlalu bertele-tele. Dan tidak langsung pada inti materi, sehingga menghabiskan banyak waktu. Masih ada beberapa orang yang melihat dan membacakan kembali makalah. Beberapa juga masih salah dalam pengucapan kalimat. Selanjutnya, saya ingin menanggapi hasil makalah dari kelompok 7. Menurut kelompok kami, makalah yang dibuat oleh kelompok 7 masih banyak kesalahan dalam penulisan kata atau kalimat. Banyak typo dan pengulangan kata dalam satu kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca dan huruf kapital sering terlihat. Penggunaan konjungsi yang masih kurang tepat. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan sedikit materi dari yang telah kami kerjakan. Pendahuluan, keintiman dengan Tuhan merupakan sebuah persekutuan pribadi setiap individu dengan Tuhan di dalam hadirannya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh yang diserahkan seluruhnya untuk menjadi milik Allah dan kehendak-Nya. Jika diumpamakan secara sederhana, hal tersebut dapat dicontohkan dengan kekasih yang fokus dengan apa yang dibicarakan tanpa melihat dan merasakan ada gangguan. Saat dari masa kehidupan Kristus di bumi, para pengikutnya telah melakukan berbagai cara dan berusaha untuk meniru Dia, baik melalui Injilnya ataupun surat kirimannya. Kita dapat melihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat meniru Kristus. Sepanjang sejarah, usaha untuk meniru Kristus telah memerankan peranan penting dalam pengembangan ideal tinggi dan pengertian dalam kehidupan iman Kristen. Banyak cara yang dilakukan tetapi hanya sedikit usaha-usaha yang dipengaruhi oleh kebudayaan untuk dapat meniru Kristus yang telah membimbing gereja pada abad-abad yang lalu. Banyak pula yang dilakukan dalam memenuhi usaha dalam menirukan Kristus, tetapi sulit dilakukan. Di sepanjang abad-abad sebelumnya, banyak biarawan yang berdoa telah menjadi ungkapan termula dalam kekristenan. Dunia pun sudah mulai berubah-ubah, dan gambaran ideal Kristen pun mendapat perubahan yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dunia. Sesudah terlewati, beberapa pendekatan baru terbentuk yang dikenal dengan devasio modern, di mana jalan baru dan mendefinisikan sasaran kehidupan orang Kristen sebagai pembelajaran untuk hidup sebagaimana Yesus pernah hidup. Untuk mendalami lebih dalam mengenai materi yang sudah dipresentasikan kelompok 7, kelompok kami akan menjelaskan kembali dengan membuat tanggapan pertanyaan krisis serta simpulan terhadap materi yang sudah disampaikan. Pembahasan pertama yaitu dunia adalah biara kita. Francis dari Assisi. Francis Assisi adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dan menjadi teladan pada masa itu. Di usia 24 tahun, Francis meninggalkan gaya hidup yang memanjakan dan memuaskan diri. Di tahun 1205, Francis mengalami pengalaman spiritualitas yang banyak mengubahkan kehidupannya. Keyakinan yang Francis percaya adalah hidup untuk Allah saja dan meniru Kristus saja. Jalan kehidupan baru yang Francis tetapkan adalah kehidupannya sepenuhnya akan berbakti kepada Allah. Dalam pendekatannya, Francis memiliki 3 bagian Alkitab yang menjadi pondasi dalam spiritualitasnya, yaitu Matius 19 ayat 21, Lukas 9 ayat 3, dan Matius 16 ayat 24. Francis sangat berjuang mengejar kesempurnaan dalam Kristus. Di tahun 1205 dan 1215, ada ribuan orang yang datang untuk mengikuti kehidupan Injili yang sebagaimana disebutkan dan diartikan sebagai penemuan kehidupan, pengajaran, dan semangat Yesus yang disampaikan dalam 4 Injil oleh Francis. Tema sentral Francis adalah tentang peniruan akan Yesus. Pengajaran dari Francis diantaranya terbuka dalam pelayanan, pengilhaman Roh Kudus, hadirat Allah dalam semua ciptaan,
mengasihi Allah, menghormati gereja dan sesama. Kepercayaan yang dimiliki oleh Francis adalah di mana pengalaman hidup temporal mengungkapkan realitas inkarnasi Yesus, dan realitas ini yang akan membawa kita pada kehidupan yang sempurna. Saya akan menjelaskan mengenai Santo Bonaventura dalam materinya mengenai kepenuhan hidup dalam Kristus. Bonaventura merupakan salah satu tokoh yang dapat dikatakan sebagai penerus Fransiskus dari Assisi, di mana saat itu Bonaventura dipilih menjadi pemimpin dari Ordo Fransiskan dan mulai berkarya dalam ordo tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Bonaventura merupakan murid dari Fransiskus dari Assisi. Terpilihnya Bonaventura sebagai pemimpin Ordo Fransiskan membuatnya dijuluki sebagai pendiri kedua Ordo Fransiskan. Pada masa itu, Ordo Fransiskan mengalami krisis di mana terdapat perbedaan pandangan di antara para pengikutnya. Meskipun kurang memiliki nuansa dalam kehidupan orang percaya di dalamnya, seringkali ia meragukan sendiri kehidupannya di dunia ini. Tetapi, jika dilihat kembali, Ordo Fransiskan terus semakin berkembang dan semakin dikenal. Santo Bonaventura adalah seorang rahib yang mengikuti ajaran Francis. Bonaventura membantu dalam pembelajaran yang terjadi pada generasi setelah Francis, dan Bonaventura juga menolong orang Kristen masa kini dalam memahami 6 sumber pengetahuan rohani yang berfungsi untuk membimbing kita dalam perjalanan rohani kita. Bonaventura dalam tulisannya membahas mengenai 7 tingkat pertumbuhan rohani yang dapat membuat kita merasakan persekutuan yang lebih dalam atau lebih intim dalam hubungan dengan Allah. Dalam ke-6 tingkat pertama, berisi pemikiran Bonaventura yang integratif. Dalam tingkat ketiga dan keempat, terdapat pengaruh Agustinus. Pada tingkat berikutnya terdapat pengaruh Dionysius. Ketujuh tingkat tersebut, walaupun berhubungan dengan Allah, akan tetapi Bonaventura ingin menegaskan bahwa kita dalam hubungan secara mendalam dengan Allah kalau tidak menjadikan Yesus sebagai perantara. Bonaventura menegaskan bahwa kita tidak bisa memahami hakikat Allah serta mencapai tujuan akhir hidup sebagai orang percaya tanpa Yesus sebagai juru selamat. Bisa kita lewati melalui beberapa tingkat, misalnya tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Shalom, perkenalkan nama saya Indra Grasewani Vina dengan NIM 71-2021-132. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thomas A. Kempis, The Imitation of Christ. The Imitation of Christ ditulis dalam abad 15 untuk menolong kita kembali ke jalan kita. Ada beberapa yang membuat kita tertarik pada Thomas A. Kempis, yaitu kesederhanaan tulisan-tulisannya. Perenungannya sesuai dengan pengalaman hidup kita. Ketika saya telah menjalani setengah dari perjalanan hidup saya menemukan diri saya berada di dalam sebuah hutan gelap sebab saya telah tersesat. Setiap orang pernah tersesat dari jalan yang benar. Terkadang menyimpang secara kebetulan, namun juga terkadang menyimpang secara sengaja. Banyak yang percaya bahwa A. Kempis menulis Imitation sementara tertangkap di tengah pergerakan pembaruan besar yang sedang melanda Eropa. Kesederhanaan pesannya dan kemudahan idenya untuk diselami yang menyebabkan buku ciptaan Thomas A. Kempis sangat atraktif. Buku The Imitation sendiri bersifat terus terang, yaitu menyediakan instruksi yang berlaku untuk segala waktu tentang pengarahan rohani mereka yang selanjutnya akan menjadi pengarah rohani untuk orang lain. Buku ini ditulis sebagai catatan harian dan terpencar dalam 8 prioritas utama. Prioritas pertama, ketika kita mengembangkan kerendahan hati, kita menghancurkan keakuan dan memasuki jalan menuju Allah. Prioritas kedua,
dibangun atas yang pertama dan menekankan kebutuhan untuk kita mengembangkan kebajikan. Prioritas ketiga, menemukan kedamaian hati. Prioritas keempat, menghidupi tiap hari sebagai suatu respons spontan kepada kasih murni Allah. Prioritas kelima, mengalami perjumpaan dengan salib dalam rangka mencari Kristus. Prioritas keenam, mengalami hidup kekal. Prioritas ketujuh, meniru Kristus. Dan prioritas yang kedelapan, diatur bukan oleh kodrat tetapi oleh anugerah. Perkenalkan, nama saya Magdalena Tarima Nurung, NIM 71-2021-230. Ignatius dari Loyola dipimpin oleh Misteri Kristus. Di tengah proses perenungan Ignatius menyadari bahwa pengalaman kita tentang Allah harus memiliki penjelasan yang benar. Dengan kata lain, kita tahu pengalaman tersebut jika semua itu akan berdampak langsung dalam membentuk tujuan akhir kehidupan kita. Ignatius menekankan bahwa gerak kita memasuki perenungan lebih dalam misteri Kristus diwujudkan oleh gerak luar kita lebih memasuki hidup pelayanan. Tujuan reformasi moral ialah menyalurkan hasrat dan mengendalikan desakan keinginan kita sedemikian rupa agar kita dapat mengenali misteri kehidupan Kristus. Dosa maut adalah dosa yang kita lakukan dengan tubuh kita dan cenderung lebih mematikan sebab didasari atas pemikiran mematikan yang melahirkan tindakan berdosa. Sepanjang sejarah imajinasi telah memainkan peran penting dalam mengarahkan atau menyimpangkan kita dari persekutuan dengan Allah. Imajinasi adalah daya yang kita miliki untuk memberikan penjelasan mengapa kita mengalami kehidupan seperti yang kita jalani. Tanpa imajinasi, kita tidak mungkin mengetahui, mengerti, atau bahkan membuat konsep tentang pengalaman kita di dalam dunia ini. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurhayati dengan NIM 71-2021-067. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah disajikan. Semua yang ada yang dapat kita dengar dan pelajari perlu dilakukan dalam hidup kita. Meskipun kadang sesungguhnya tidak ada hidup seorang pun yang dapat sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa bantuan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan merupakan sebuah persekutuan pribadi. Setiap individu dengan Tuhan dalam hadiratnya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh yang diserahkan seluruhnya di dalam hadiratnya menjadi milik Allah dan kehendaknya. Jika diumpamakan secara sederhana, hal tersebut dapat dicontohkan dengan contoh sepasang kekasih yang fokus dengan apa yang dibicarakan tanpa melihat dan merasakan ada gangguan. Materi yang diberikan kelompok presentasi memuat banyak tokoh dan banyak hal yang perlu digarisbawahi sebagai bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Roh Kudus datang dan menjadi penghibur dalam memaknai hikmat Allah, menjadi pendamping dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.